فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kemarin kita membahas satu hadis yang singkat dari seorang sahabi yang utama dari sisi nasab dan utama dari sisi fadail yang beliau kumpulkan, perjuangan beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Paman Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Dan keutamaan ini akhwan juga dilihat oleh para sahabat. Makanya dulu Umar ketika terjadi paceklik yang panjang, kemarau yang panjang, mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk apa? Memimpin dalam istisqa. Yang dulunya ketika Nabi masih hidup mereka meminta kepada Nabi untuk berdoa dalam istisqa. Namun setelah Nabi wafat mereka meminta kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib untuk mendoakan mereka dalam doa meminta hujan. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat mendudukkan Al-Abbas bin Abdul Muttalib pada kedudukan utama karena mereka memang mengetahui keutamaan beliau. Dan orang-orang utamalah yang bisa mengetahui keutamaan orang. Sebagaimana dalam bait syair, innama ya'riful fadla li ahlil fadli dzawuhu. Hanyalah orang yang mampu mengetahui keutamaan dari orang-orang yang utama, ya orang-orang yang juga memiliki keutamaan. Para sahabat tatkala mengetahui orang-orang itu orang-orang utama, tahu siapa-siapa memiliki keutamaan yang pantas untuk dimuliakan. Dan berarti kan orang-orang jahil tatkala mereka tidak mengetahui orang-orang yang memiliki keutamaan dari sisi ilmu, dari sisi amalan saleh, mereka tidak akan mengetahui keutamaan itu dan tidak akan memuliakan. Baik. Sebelum kita lanjutkan, man hafizal hadits falyaqra. Ya, hadits. Nah, barakallahu fikum. Hadis infarada bihi Muslim, hanya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari tidak mengeluarkannya.
Kita sebutkan pada pembahasan kemarin terkait biografi Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Padanya sejarah tentang bagaimana Ka'bah diberi kiswah. Nah, awal Ka'bah diberi kiswah, itu kisahnya bagaimana? Bagaimana kisahnya? Akmal. Naam, ahsanta. Ijlis. Naam, kisahnya terkait dengan Abbas kecil yang dulu hilang. Maka sang ibu karena kehilangan putranya bernazar apabila menemukan sang putra akan membuat kiswah untuk Ka'bah dari sutra. Maka ketika Abbas telah ditemukan, beliau pun membuat apa yang beliau nadarkan. Sehingga ibu dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini yang bernama Nutailah bintu Janab adalah yang pertama kali memakaikan kiswah atau membuat kiswah untuk Ka'bah. Adapun kakeknya, ikhwan, pada sebagian literatur dengan kulib, entah ini apakah salah cetak atau kurang ya, perlu dicek ulang. Cuman kita berhenti sampai ayahnya saja, Nutailah bintu Janab. Di kitab saya kemudian Ibni Kalbin, pada sebagian literatur Ibni Kulaib. Nah, ini butuh dicek. Makanya dihafal sampai ini saja, Nutailah bintu Janab. Nah, dan memang mayoritas yang menuliskan sejarah ini hanya berhenti sampai situ, Nutailah bintu Janab, dan itu cukup insyaallah karena nama ini jarang dipakai. Dan terkait hadis man radhiya dzaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin rasulah. Nah, apa yang dimaksud dengan keridhaan di sini? Indak syukran. Yang akan merasakan manisnya iman ini. Keridhaan khusus. Berarti yang umum tidak merasakan manisnya iman. Nah, kita katakan keridhaan yang dimaksud dalam hadis ini terbagi menjadi dua. Nah, ridha yang sifatnya umum dan itu ada pada setiap muslim, di mana dia ridha Allah sebagai Rabb-nya dan tidak mengambil selain Allah sebagai Rabb. Ridha agama Islam sebagai agamanya maksudnya tidak mengambil selain Islam untuk dijadikan agama dia. Dan ridha Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, di mana dia tidak menetapkan adanya Nabi yang dipanuti untuk dirinya dan diikuti petunjuknya selain Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ridha yang sifatnya umum. Dan ini kadar minimal untuk seorang bisa merasakan manisnya iman. Dan di sana ada ridha yang lebih tinggi dari itu, yang betul-betul seorang akan mendapatkan lezatnya keimanan yang lebih lezat. Karena sebagaimana kelezatan di dunia, ikhwan, lezatnya perkara kan bertingkat-tingkat. Nah, lezat, lebih lezat, sangat lezat, ya kan? Bertingkat-tingkat. Nah, maka demikian pula kelezatan iman, manisnya iman itu bertingkat-tingkat didapatkan oleh masing-masing orang. Nah, keridhaan yang khusus ini di mana mereka yang betul-betul dalam hatinya terdapat ketenangan, hatinya betul-betul tumakninah dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
terisi dengan keimanan yang kuat. Nah, ini yang kemarin kita ambil faidah dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-14. Bab bayani adadi syu'abil iman wa afdaliha wa adnaha wa kaunil haya'i minal iman. Bab yang menjelaskan tentang jumlah cabang-cabang keimanan dan yang paling utamanya serta yang paling rendahnya, dan menjelaskan tentang kondisi sifat malu yang merupakan bagian dari keimanan. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ubaidullah ibn Sa'id wa Abdullah wa Abd ibn Humaid wa Abd ibn Humaid. Ini dua guru dari Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Adapun Ubaidullah ibn Sa'id jelas al-Yashkuri, seorang thiqah Sunni, dan Abd ibn Humaid juga telah kita lewati. Namanya Abdul Hamid, dan kemudian disebut secara secara singkat Abd ibn Humaid. Nah, ini kalau ingin mengambil salah satu bagian dari nama-nama yang diidhofahkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala, maka mengambilnya yang bagian depan, abdunnya. Baik, seperti contoh ini, Abdul Hamid ibn Humaid. Baik, yang masyhur cuma disebutkan Abd ibn Humaid, bukan Hamidnya, bukan Hamid. Baik. Nah, ini perlu dicontohkan karena mayoritas kita di Indonesia ini kebanyakan yang nama-nama yang diperhambakan kepada Allah, seperti Abdur Rahman, kemudian Abdul Hamid seperti ini misalnya, Abdul Hafidh, kemudian siapa lagi? Nah, kalau Abdullah tidak akan mungkin dibaca akhirnya. Nah, kalau Abdullah masih betul, Dul masih betul, akan mungkin memanggil yang bagian akhir. Tapi selain itu biasanya dipanggil apa? Akhirnya Abdurrahman ya Rahman. Siapa namanya Rahman? Padahal Rahman itu tidak boleh dipakai sama sekali secara mutlak, tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Kalau Abdul Hafid masih mending, Hafid kan juga boleh untuk seorang namanya Hafid. Cuman pengambilan ini keliru sebenarnya. Karena Abdul Hafid, nah dia nama ini diperhambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mengambil atau menyingkat, maka ambil depannya Abd. Tayyib. Ini contoh kawan, untuk apa? Diperbaiki. Kebiasaan yang keliru butuh kita apa? Memperbaiki. Dan yang paling bagusnya tentunya secara lengkap. Naam, Abdurrahman, Abdullah, ya Abdullah, dan seterusnya. Cuman memang keluar dari kebiasaan itu tidak mudah. Abd ibn Humaid ini seorang thiqatun hafidh. Qala haddatsana Abu Amir al-Aqadi
Nama beliau Abdul Malik Ibni Amr Al-Qaisi Al-Basri, seorang thiqah juga. Qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal At-Tamimi Al-Qurashi, seorang thiqah. An Abdullah bin Dinar an Abi Salih. Abdullah bin Dinar, wanifillah, baru kita ketemui di sini, dan pembicaraan para ulama lumayan banyak tentang dia. Taib. Dan kesimpulannya, beliau seorang yang thiqah, seorang tabi'in. Sebagaimana dikatakan oleh Rabi'ah, haddatsani Abdullah bin Dinar wa kana min salihit tabi'in saduqan dayyina. Telah menyampaikan hadits kepadaku Abdullah bin Dinar, dan adalah beliau seorang yang saleh dari kalangan tabi'in dan seorang saduq yang dipercaya dan yang memegang agama. Itu kokoh dalam agamanya. Walaupun sebagian yang lain menyebutkan bahasanya periwayatan dari dia padanya ittirab. Dan kesimpulan dari Imam Ahmad bagus ketika beliau diperbandingkan dengan Nafi' Maula Ibnu Umar, mana yang lebih unggul. Kata Imam Ahmad, Nafi' akbar minhu wa huwa thabtun fi nafsihi walakin Nafi' aqwa minhu. Dalam artian beliau pada dirinya memang kokoh, cuman kalau diperbandingkan dengan Nafi' lebih kuat, menunjukkan insafnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. An Abi Salih, ini beliau juga tabi'in, berarti dalam hadis ini riwayat tabi'in dari tabi'in. Siapa nama Abu Salih? Ini sudah sering kita lewati. Siapa nama Abu Salih? Indaka Iqbal, Yusuf. Diperhatikan, dicatat. Taib. Nama Abu Salih Zakwan As-Samman Az-Zayyad, seorang thiqatun sabtun. Beliau banyak mengambil dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan itu ada 70 sekian cabang, dan sifat malu itu termasuk cabang dari cabang keimanan. Taib. Kita baca dulu riwayat yang kedua, karena riwayat kedua ini lebih lengkap. Qala rahimahullah haddatsana Zuhair bin Harb. Telah berkali-kali kita lewati. Seorang thiqah. Qala haddatsana Jarir, maksudnya Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi, seorang thiqah juga. An Suhail ibn Abi Salih, ya, putra dari Abi Salih. Suhail ini akan diperbincangkan. Beliau saduq, cuman hafalannya
berubah di akhir kehidupannya. Oleh karena itulah Imam Bukhari memasukkan riwayat Suhail ini dengan digandengkan bersama dengan perawi yang lain, dan juga disebutkan dalam riwayat yang mu'allaq. Dan di antara sebab perubahan hafalan beliau disebutkan oleh Imam Bukhari dalam tarikhnya, kana li Suhail akhun famata fawajada alaihi fanasiya katsiran minal hadits. Adalah dulu Suhail memiliki seorang saudara laki-laki. Kemudian saudara laki-lakinya ini meninggal, maka Suhail begitu bersedih. Fawajada alaihi, maksudnya mendapati rasa sedih yang mendalam. Maka dengan sebab itu lupa banyak dari hadis-hadisnya. Ini juga akhwat, butuh kita ambil ibrah bahwasanya kesedihan seorang terlalu bersedih pada suatu musibah, itu sangat berpengaruh pada hafalan. Bahkan pada sebagian orang karena kesedihan seperti ini bisa menjadi gila. Bisa menjadi gila. Makanya siapapun itu yang mendapatkan musibah dengan meninggalnya saudara, meninggalnya orang-orang yang dicintai, banyak-banyak untuk memohon kepada Allah kesabaran. Memohon pahala sebagaimana dalam kisah Ummi Salamah yang disebutkan tadi. Ini sebab kenapa Suhail bin Abi Saleh di akhir umurnya berubah hafalannya. Kenapa? Karena kesedihan dengan kematian saudaranya. Dan Imam Muslim mayoritasnya mengeluarkan riwayat Suhail ini dalam syawahid, dalam penguat. Dalam penguat. Sebagaimana di sini riwayat Suhail bin Abi Saleh disebutkan dalam penguat riwayat sebelumnya. An Suhail, an Abdullah bin Dinar, an Abi Saleh, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Perawi yang lain sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ini riwayat yang lengkap, maka yang dihafal yang riwayat ini, ikhwan. Kalau mau menghafal satu saja, maka riwayat ini saja yang dihafal. Adapun kalau dua-duanya tentunya khair. Tapi jadikan riwayat ini pokok dari isi matannya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Di sini karena keraguan-raguan perawi. Cuman pada sebagian riwayat, dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengeluarkan dalam sahihnya adanya lafaz yang disebutkan oleh perawi tanpa keraguan, yaitu bid'un wa sittuna syu'bah. Bid'un wa sittuna syu'bah dengan lafaz 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang kemudian fa di sini diistilahkan akhwan secara ilmu lughah dengan fa fasihah. Taib fa fasihah, yaitu dinamakan demikian karena karena menjelaskan jawab dari syarat yang muqaddar.
Jadi seakan-akan dikatakan jika iman itu memiliki cabang-cabang yang banyak, nah, maka yang paling utamanya adalah perkataan la ilaha illallah. Ya. Taib fasihah. Yang paling utama adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendahnya dari cabang-cabang keimanan tersebut adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu merupakan salah satu cabang dari keimanan. Hadis ini akhwani fillah termasuk hadis pokok yang menjadi dalil bagi ahli sunnati wal jamaah bahwasanya amalan itu masuk dalam cakupan iman. Di mana dengan dalil ini terbantahkan keyakinan kaum Murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan dari cakupan iman. Adapun pendalilannya jelas. Dalam hadits ini Nabi sebutkan bahwasanya amalan-amalan anggota badan masuk dalam cakupan iman, di mana iman memiliki cabang-cabang. Dan apa makna bid'un dalam hadis ini? Kalau kita perhatikan penjelasan ulama lughah tentang makna bid'un, ternyata didapati khilaf di kalangan mereka. Ada yang mengatakan bid'un itu yaitu jumlah yang mubham, jumlah yang tidak pasti berapanya, antara 2 sampai 10. Ada yang mengatakan antara 12 sampai 20 dan seterusnya. Tapi di antara pendapat yang terkuat yang dipilih oleh para ulama tentang makna bid'un, bahwasanya bid'un ini jumlah yang tidak jelas, yang kemungkinannya mulai dari 3 sampai 9. Ini bid'un. Ya, jumlah mulai dari 3 sampai 9. Ini makna apa? Bid'un. Berarti apa? Di bawah 10, di atas 2. Ini yang dipilih oleh Az-Zajjaj. Demikian pula dirajihkan oleh Al-Asma'i dan yang lainnya dari ulama lughah. Berarti jumlah dari cabang-cabang keimanan ini sekitar 70 sekian atau 60 sekian. Dan telah kita lewati tadi adanya keraguan-raguan antara 70 sekian atau 60 sekian. Dan para ulama dalam masalah ini juga, kalau kita dapati ada silang pendapat mana yang dipilih, apakah 70-nya 70 sekian atau 60 sekian. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala condong untuk memilih yang jumlah banyak, yang jumlah lebih banyak, yaitu 70 sekian. Dengan alasan apa? Karena ketika disebutkan 70 sekian, di situ ada ziyadah, ada tambahan dari seorang yang thiqah, dan tambahan yang thiqah diterima. Adapun untuk yang 60 sekian, maka ini jelas jumlah yang yakin, ya, yang yakin. Tapi apakah penyebutan 70 sekian ditolak? Maka ini yang diperselisihkan. Cuman akhwan, ada hal yang lebih penting dari itu untuk kita ketahui maknanya. Apakah penyebutan 60 sekian atau 70 sekian ini memang untuk menetapkan jumlah secara paten, ataukah yang diinginkan hanya makna bahwasanya jumlahnya banyak? Nah ini paham? Karena sering dalam hadis ikhwan, ya, disebutkan contohnya dalam ayat lah,
Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirallahu lahum. Walaupun engkau memintakan ampunan 70 kali. 70 sering disebutkan. Nah, dalam ayat tadi konteks penebutan 70 kali ini menunjukkan banyaknya. Walaupun kamu banyak memintakan ampunan untuk orang-orang munafikin itu, tidak akan diampuni mereka. Nah ini. Nah, apakah pada hadis ini juga demikian? Tayyib, bahwasanya jumlah yang disebutkan itu yang diinginkan adalah untuk mengungkapkan bahwasanya jumlahnya banyak, ataukah memang yang diinginkan jumlahnya secara tertentu? Nah, di antara yang merajihkan akhwan bahwasanya makna yang diinginkan adalah makna at-takfir adalah Imam At-Tibi rahimahullah. Nah, al-azhar makna at-takfir wa yakunu dzikru al-bid'ah lit-taraqqi. Yang nampak bagiku bahwasanya makna yang diinginkan pada hadis ini adalah menunjukkan makna banyaknya. Intinya cabang-cabang keimanan itu banyak. Adapun penyebutan kata bid'ah yang tadi jumlahnya berkisar antara berkisar dari 3 sampai 9, ditaroki untuk naik persiapan kepada jumlah yang banyak tersebut, yakni ana syu'abal imani a'dadun mubhamah wala nihayata li kathratiha. Maksudnya bahwasanya cabang-cabang keimanan itu jumlah yang pastinya tidak jelas dan tidak ada batasnya karena saking banyaknya. Sebagaimana cabang-cabang kebaikan, cabang-cabang amalan itu sangat banyak. Dan memang orang Arab biasa menggunakan jumlah sab'in untuk menunjukkan mubalaghah. Taib. Makanya kalau seseorang mendapati sebagian penulis yang kemudian berupaya untuk menghitung dari cabang-cabang keimanan disebutkan sekian, maka akan didapati lebih dari 70-an. Taib, lebih dari 70-an, dan itu dikritisi oleh para ulama karena takalluf, kita tidak diperintahkan untuk memerinci itu. Yang jelas di sini Nabi menyampaikan kepada kita bahwasanya jumlah atau bahwasanya keimanan ini memiliki cabang-cabang yang banyak. Jadi amalan-amalan soleh, semua amalan-amalan kebaikan masuk dalam cabang keimanan. Untuk menunjukkan bahwasanya iman laisa bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hanya sekadar angan-angan tok, omong kosong di mulut tanpa bukti. Tapi iman itu sesuatu yang diyakini di hati, kemudian diungkapkan dengan lisannya dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Sebagaimana terkumpul di sini ikhwan pada qaulu la ilaha illallah, ini menunjukkan wajibnya mengucapkan kalimat tersebut yang merupakan seutama-utama zikir. Tentunya dia ucapkan setelah meyakininya. Dan pada imatatul adha anit thariq menunjukkan amalan lahiriah yang jelas karena dia bergerak untuk menyingkirkan gangguan. Kemudian al-haya, sifat malu. Sifat ini kan sesuatu yang di qalb, sesuatu yang di hati. Amalan batin, sifat malu itu. Berarti terkumpul pada cabang pada hadis ini baik amalan lisan, amalan hati maupun amalan anggota badan yang lain. Nah, taib. Kemudian dari sini kita ketahui ya kawan, bahwasanya sifat malu merupakan bagian dari keimanan, sehingga tidak boleh seseorang dicela karena sifat malu. Cuman terkadang pada manusia atau pada masyarakat kita atau bahkan pada pemahaman kita terkadang keliru dalam memahami malu itu apa. Al-haya yang sebenarnya itu apa yang dipuji di dalam syariat ini.
Karena banyak manusia menganggap suatu kelemahan, suatu ketidakmampuan itu sebagai al-haya, padahal bukan. Nah, dan akan kita lewati bahwasanya semua sifat malu itu bagus. Makanya apa itu sifat malu? Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-haya'u fi syara', ya, wa fi syara' dalam syariat. Makna al-haya' yaitu khuluqun yab'atsu 'ala ijtinabil qabihi wa yamna'u min at-taqsiri fi haqqi dzil haqq. Nah, ini antum pahami dengan baik. Yang dimaksud malu secara syar'i yang dipuji dan semuanya baik adalah suatu sifat yang mendorong pemiliknya untuk menjauhi semua perkara yang buruk dan mencegah dari pemiliknya untuk mengurangi dalam menunaikan hak orang yang memiliki hak, atau siapa saja yang memiliki hak, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, yang namanya malu adalah suatu sifat yang menghalangi atau suatu sifat yang mendorong pemiliknya untuk menjauhi perkara-perkara yang buruk dan mencegah dari kurang dalam menunaikan hak siapa saja yang memiliki hak. Ini namanya malu. Sehingga kalau maknanya seperti ini semuanya bagus, akhwan. Kenapa? Ketika memiliki sifat malu, dia tidak akan berbuat maksiat, tidak akan berbuat buruk. Juga karena sifat malu, dia akan amanah, berupaya untuk menunaikan hak siapa saja yang memiliki hak. Baik itu hak Allah, hak Rasulnya, nah, hak sesama manusia. Kalau suami hak istrinya, hak anaknya. Kalau istri hak suaminya, hak tetangga, dan seterusnya. Nah, dan insya Allah pada hadits berikutnya akan kita baca tentang keutamaan sifat haya ini yang butuh kita mengupayakan. Karena sifat malu ini, ikhwan, ada yang secara tabiat memang seorang tabiatnya bagus. Nah, rasa malunya menghalangi dia berbuat buruk dan mendorong dia untuk berbuat baik. Tapi ada yang butuh diupayakan, karena ada yang tabiatnya memang suka keburukan, tapi dengan ilmu, dengan mengetahui ini buruk, ini baik, dia mengupayakan untuk mencegah dirinya dari keburukan dan mengupayakan kebaikan. Nah, tayyib. Barakallahu fikum. Ini sekilas tentang hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.